Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai struktur dasar Directory Linux. Oke, lanjut. Di sini kami beranggotakan yang pertama, Saya Dede Kurniawan dengan PM 211561072. saya sendiri Febrian Nugroho dengan NPM 2115061108. Selanjutnya, Saya Muhammad Rafi Jaim dengan NPM 2115661096. Saya Muhammad Fitra Yuda dengan NPM 21150611015. Saya Muhammad Salahuddin Sain dengan NPM 21150610099. baik itulah anggota kelompok kami. Langsung saja untuk yang pertama itu ada root. Nah, struktur directory di Linux secara umum diawali dengan root atau file system. File system dengan garing dan tentu juga merupakan root atau akar dari seluruh directory global. Partisi di mana diletakkan garis miring atau root system akan menjadi directory system atau partisi pokok. Nah, selanjutnya itu ada boot, directory boot. Tersimpan file-file bootloader diantaranya group atau lilo, kernel, incharge, dan system.map juga terletak di dalam boot. Jika sistem yang digunakan menggunakan partisi LVM ataupun partisi dalam jaringan, maka ada baiknya dibuatkan partisi kecil tersendiri untuk meletakkan boot hard disk dengan file system konvensional. Boot ini umumnya sangat jarang sekali berubah isinya, kecuali memang kita sering bermain-main dengan kernel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitra. Selanjutnya yaitu SCS merupakan berisi informasi yang berkaitan dengan kernel, device, dan firmware. Untuk memudahkan mengingat, directory ini dianggap kependekan dari sistem. Yang keempat, SBIN berisi file-file binary yang esensinya untuk sistem dan mengendalikan sistem. File-file binary atau bisa dianggap aplikasi sistem ini jika dioperasikan secara tidak tepat bisa berpotensi merusak. Untuk memudahkan mengingat, directory ini dianggap kependekan dari super binary. Yang selanjutnya, BIN berisi file-file binary atau aplikasi yang lebih umum dan dapat digunakan oleh semua user. Untuk memudahkan mengingat, directory ini dianggap kependekan dari binary. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini 6 sama 7 masih dengan Fitra, jadi boleh dilanjutkan lagi Fitra. Yang selanjutnya yaitu dev. Dev adalah lokasi file khusus atau file perangkat. Isi dari perintah dev ini berkaitan dengan perangkat-perangkat yang terdapat pada sistem. Misalkan untuk informasi port serial, port printer, dapat diberlakukan seperti membaca file. Untuk memudahkan mengingat, directory ini dianggap kependekan dari device. Yang ketujuh, ETC. Directory ETC berisi file-file konfigurasi sistem. File konfigurasi didefinisikan sebagai file lokal yang digunakan untuk mengontrol operasi sesuatu program. Itu harus statis dan tidak bisa menjadi binary yang dapat dieksekusi. Mayoritas aplikasi ini dan layanan konfigurasinya tersimpan di directory atau etc, termasuk diantaranya etc host, etc resolve.config, dan lain sebagainya.
Semua Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan direktori ke-8 yaitu direktori home. Semua direktori home dari pengguna tersimpan di direktori ini dengan nama user masing-masing sebagai pengelompokannya. Kita dapat menggunakan direktori home sebagai jalur default untuk Linux Home Directory. Ini adalah jalur utama atau awal untuk memasuki profil user. Direktori home ini bisa berisi dari dokumen-dokumen pekerjaan user hingga file-file hiburan seperti MP3 dan film juga termasuk foto-foto yang dimiliki oleh user. Oleh karena itu, untuk membatasi agar file-file di pengguna tidak mendesak file-file sistem, sangat umum untuk meletakkan direktori home di partisi yang terpisah. Hal ini dapat menahan file-file yang disimpan user hingga total ukuran tertentu tanpa mengganggu ruang gerak sistem. Selanjutnya ada direktori lib berisi file-file library atau pustaka dari semua aplikasi binary yang disimpan dalam direktori sbin dan direktori bin. Di direktori ini juga tersimpan berbagai macam library yang digunakan untuk aplikasi lain. Konsep penggunaan library bersama ini membuat aplikasi di Linux dapat menghemat ukuran. Untuk memudahkan mengingat, direktori ini dianggap kependekan dari library. Baik, untuk direktori ke-10 yaitu direktori media, berisi subdirektori 4 perangkat media yang dapat dilepas yang dimasukkan ke dalam komputer dipasang. CD, ROM, DVD, flash disk, bahkan floppy disk juga akan termount di direktori ini. Dengan dikelompokkan seperti itu, maka mudah untuk mengenali bahwa semua yang berada di dalam direktori media merupakan media penyimpan. Berikutnya ada direktori MNT, merupakan pendekan dari mount. Direktori mount pada Linux berfungsi untuk mengelompokkan mount point, tetapi karena pada sistem basis kernel 2.6.x sudah menggunakan direktori media, maka direktori mount ini umumnya kosong. Direktori ini bisa juga dijadikan mount point pada saat sistem rescue atau troubleshooting. Selanjutnya ada direktori OPT, yang sangat jarang digunakan. Beberapa paket software terpisah menggunakan direktori untuk menyimpan paket yang menuju ke lokasi manapun. Untuk memudahkan mengingat, direktori ini dianggap pendekan dari optional. Saya rasa cukup, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Afif. Selanjutnya, direktori selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede Kurniawan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang direktori USR. USR merupakan tempat di mana user menginstal aplikasi sendiri yang bukan official dari distro. Di dalam direktori USR tersimpan aplikasi dan utilitas yang spesifik dengan user. Di dalam direktori user, kita akan menemukan direktori yang mirip dengan bin, sbin, dan lib. Hanya saja aplikasi dan library yang terletak di user tidak terlalu kritikal untuk sistem. Next. Selanjutnya ada direktori user /share. Nah, user /share digunakan untuk menyimpan data-data yang bisa dibagikan dan tidak terikat dengan platform. Misalnya seperti wallpaper yang bisa dan boleh digunakan oleh semua user. Selanjutnya user/doc merupakan tempat untuk menyimpan dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan aplikasi. Kemudian yang ke-16 ada user/source, digunakan untuk menyimpan source code dari aplikasi sistem. Yang paling umum tersimpan di sini adalah source code dari kernel Linux yang sangat bermanfaat untuk melakukan kompilasi ulang atau melakukan optimasi di tingkat kernel dengan dasar kernel sebelumnya. Selanjutnya ada user/include. Di direktori user/include tersimpan file-file header dari compiler C. File header ini mendefinisikan struktur dan konstanta yang dibutuhkan untuk membangun sebuah aplikasi yang standar. Direktori di dalam user/include tersimpan header untuk compiler C++. Selanjutnya ada user/x11r6 berfungsi menyimpan sistem X window
dan hal-hal yang berkaitan dengan X window, seperti subdirectories, dokumentasi, file header, config, icon, dan sebagainya, yang berkaitan dengan grafis tersimpan binary X itu sendiri. Selanjutnya ada user lokal. User lokal berisi program user yang diinstal dari kode sumber. Sebagai contoh, saat kita menginstal program Chrome dari kode sumber, maka file binarnya akan terletak di user/local/Chrome. Nah, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Zain. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu directory root merupakan directory home-nya super user. Harap jangan bingung dengan directory root sebelumnya, walaupun cara menyebutnya sama, tapi sama sekali berfungsi sangat berbeda. Kemudian ada directory var. Directory var merupakan directory yang berisi file-file log, mailbox, dan data-data isinya sangat dinamis. Jika digunakan di dalam server, sangat dianjurkan directory var ini untuk diletakkan di partisi terpisah, dikarenakan directory var dapat membengkak dengan sangat cepat. Kemudian ada directory var /log, yaitu merupakan directory untuk menyimpan berbagai macam log atau catatan yang berkaitan dengan sistem. Isi dari var /log ini terus terupdate selama sistem berjalan. Oleh karena itu, directory var /log ini merupakan alasan dan penyebab utama directory var dapat membengkak sangat cepat. Next. Selanjutnya ada directory var/mail. Merupakan directory untuk menyimpan email masuk dan keluar. Directory var/mail ini akan sangat terasa fungsinya jika kita membuat mail server menggunakan postfix, sendmail, atau qmail. Selanjutnya terdapat directory var/spool, yaitu directory yang merupakan directory untuk menyimpan file-file yang spooling atau yang sedang mengantri untuk diproses. Yang umum berada di dalam directory var/spool ini adalah operasi printing. Apabila Linux yang dibangun difungsikan sebagai printer server atau sharing printer, maka directory var/spool ini juga perlu diperhatikan apabila yang menggunakan printer tersebut orangnya sangat banyak. Kemudian terdapat directory var/pid atau proses ID dari layanan yang berjalan. Proses ID yang tercatat di dalam directory var/run ini nantinya akan digunakan script di dalam directory etc/init.b untuk mengendalikan layanan yang tersedia di Linux. Selanjutnya terdapat directory proc. Directory proc berisi informasi mengenai proses yang sedang berjalan. Kamu bisa menemukannya dengan cara melihat PID-nya di dalam directory proc. Selain itu, terdapat juga file yang berisi informasi mengenai sistem seperti CPU info, mem info, dan uptime. Contohnya, ketika mengetikkan perintah cat name info, maka akan ditampilkan informasi mengenai memori yang terinstal pada komputer. Nah, filenya berada pada directory proc. Kemudian terdapat directory tmp, yaitu yang berisi file atau berkas sementara atau temporary yang dibuat oleh user dan juga sistem. Semua berkas yang ada di dalam directory ini akan otomatis dihapus ketika sistem reboot. Jadi file-file yang ada di dalam directory temp ini
akan hilang jika komputernya di restart. Misalkan kita mendownload pada internet, kemudian kita simpan pada directory tmp. File itu akan hilang jika kita merestart komputernya. Sesuai namanya yaitu temporary files, yaitu menyimpan file secara sementara. Kemudian terdapat directory lost plus found. Di directory ini, Linux menyimpan file-file yang berhasil di-recover saat sistem crash. Dengan melihat ke dalam directory lost plus found, mungkin kita dapat menemukan file yang hilang. Ya, sekian dari saya Demikianlah. kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zain atas penjelasannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada salah penyampaian dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.